Sebuah kalimat yang tak pernah kukira akan keluar dari bibirku. Namun disinilah aku, dengan hati hancur dan martabat terinjak-injak. Hari ini, aku akan menceritakan sesuatu yang tak pernah terpikirkan akan kuceritakan. Dan jika kamu, sedetik saja, merasa kisah ini tidak asing, aku hanya minta kamu tinggalkan tanda suka, like, dan berlangganan, subscribe. Ini akan membantuku untuk terus mencurahkan isi hati. Itu adalah hari Selasa di bulan Oktober di Jakarta Selatan, dan daun-daun musim gugur yang keemasan tersebar di sekitar area perumahan Bintaro layaknya kepingan uang receh yang hilang. Aku, Ayu Lestari, berusia 72 tahun, berjalan perlahan menuju bank dengan tongkat kayuku, tongkat yang sama yang diukir oleh mendiang suamiku, Arman, dengan tangannya sendiri sebelum dia pergi. Beban usiaku terasa lebih berat hari itu, bukan karena usia, melainkan karena beban tak terlihat yang kutanggung di dada. Apartemenku di kawasan Fatmawati selalu beraroma pandan dan kopi, seperti biasa. Dindingnya penuh dengan foto kedua anakku. Dimas, yang sulung, dengan usianya yang 38 tahun dan senyuman yang dulunya meluluhkan hatiku, dan Rina, putriku yang berusia 35 tahun, yang kini jarang sekali menghubungiku. Di tengah meja makan, di atas taplak meja berenda yang dihadiahkan ibuku saat pernikahanku, tergeletak kartu debitku bersama amplop tempat setiap bulan kusimpan slip gaji pensiunku sebagai guru. Aku telah bekerja 42 tahun di sekolah dasar, mengajarkan matematika kepada generasi anak-anak Jakarta. Hartaku bukanlah kekayaan yang melimpah, tetapi tabunganku dalam bentuk rupiah, yang kukumpulkan sedikit demi sedikit, mewakili seluruh pengorbanan seumur hidup. Aku tidak pernah berinvestasi di pasar saham atau mengerti tentang mata uang kripto seperti anak muda zaman sekarang. Modalku sederhana tapi jujur. Pensiun bulanan sebesar 12 juta rupiah dan tabungan 450 juta rupiah yang berhasil kukumpulkan, dengan menahan diri dari kemewahan kecil selama puluhan tahun. Pagi itu, saat aku sedang menyiapkan sarapanku berupa roti panggang dengan mentega dan kopi susu, aku mendengar kunci diputar di pintu. Dimas masuk dengan sikap akrab yang hanya dimiliki oleh anak-anak yang menganggap rumah orang tua mereka adalah hak mereka sendiri. "Selamat pagi, Ibu," katanya, tetapi nadanya tidak memiliki kehangatan seperti dulu. Matanya, yang pernah bersinar gembira saat melihatku, kini memindai diriku seolah aku adalah masalah yang harus diselesaikan. "Nak, sungguh kejutan. Mau kopi?" tawarku, seperti yang telah kulakukan ribuan kali sejak ia masih kecil. "Aku tidak punya waktu untuk itu," jawabnya singkat, langsung menuju meja tempat kartuku berada. "Aku datang untuk ini." Tanpa basa-basi, ia mengambil kartu debitku dan memasukkannya ke saku jaket bermereknya, yang ku tahu harganya lebih mahal dari seluruh pengeluaran pakaianku dalam setahun. "Dimas, apa yang kamu lakukan?" "Itu kartu milikku," kataku, merasakan tenggorokanku tercekat. Ia berbalik ke arahku dengan tatapan yang tidak kukenal. Itu adalah tatapan orang asing, dingin dan penuh perhitungan. "Ibu, sudah saatnya ada orang yang bertanggung jawab mengurus keuangan Ibu. Ibu sudah tidak muda lagi untuk mengelola uang sebanyak ini." "Uang sebanyak ini? Dimas, itu uang pensiunku, hasil jerih payahku seumur hidup bekerja." "Ya, dan justru karena itu Ibu tidak bisa terus memberikannya kepada siapa saja. Aku lihat Ibu memberikan uang kepada Bu Siti di lantai 3 ketika ia tidak bisa membayar listrik, atau bagaimana Ibu membelikan obat untuk Pak Joko di lantai 1. Itu harus dihentikan." Kata-katanya menghantamku bagai belati es. Selama bertahun-tahun, aku telah membantu tetanggaku karena aku mengerti bagaimana rasanya hidup dengan uang pensiun yang nyaris tidak cukup untuk kebutuhan dasar. Tindakan solidaritas kecilku bukanlah pemborosan, melainkan rasa kemanusiaan. Mereka tetanggaku, Dimas. Mereka baik padaku saat ayahmu meninggal, saat aku sakit. Itu sudah masa lalu, Bu. Sekarang Ibu harus memikirkan masa depan Ibu dan keluarga Ibu." "Keluargaku?" tanyaku, meskipun sebagian dari diriku sudah takut akan jawabannya. "Rina dan aku sudah bicara. Kami pikir lebih baik kami yang mengelola uang Ibu. Dengan begitu, Ibu terjamin tidak akan kekurangan apapun, dan kami bisa merencanakan segalanya dengan lebih baik." Dunia seakan berguncang di bawah kakiku. Rina juga terlibat dalam hal ini. Putriku, yang kubesarkan sejak bayi, yang kugendong saat malam-malam demamnya,
yang kuhibur di setiap patah hati remajanya. Merencanakan apa, Dimas? Begini Bu, mari kita realistis. Usia ibu sudah 72 tahun. Ia berhenti sejenak dengan kejam. Kami tidak tahu berapa lama lagi. Ibu akan membutuhkan perawatan. Dan sejujurnya, biaya pemeliharaan apartemen ini sangat mahal. Kami sudah melihat panti jompo yang sangat bagus di mana ibu akan terawat lebih baik. I can back now. Kata panti jompo bergema di benakku seperti vonis mati. Bukan tempat perawatan yang ada dalam pikiran anakku, melainkan tempat untuk menitipkan orang tua yang sudah dianggap beban. Dimas, ini rumahku. Di sini ada semua kenanganku. Di sini aku tinggal bersama ayahmu. Kenangan tidak membayar tagihan, Bu. Dan ayah sudah tiada. Ibu harus bersikap praktis. Saat itu, ketika kulihat anakku menyimpan kartuku seolah itu adalah haknya, kurasa ada sesuatu yang mendasar hancur di dalam diriku. Bukan hanya hatiku, itu adalah citra yang telah kubangun selama 72 tahun tentang apa artinya keluarga, cinta kasih anak, penghormatan kepada orang tua. Dan jika aku tidak setuju, tanyaku dengan suara bergetar. Dimas tersenyum, tapi itu bukan senyum hangat. Itu adalah senyum seseorang yang memegang semua kendali. Ibu, jangan mempersulit. Rina dan aku hanya ingin yang terbaik untuk ibu. Percayalah pada kami. Dan tanpa basa-basi lagi, ia berbalik menuju pintu. Sebelum keluar, ia berbalik sekali lagi. Oh ya, Bu. Aku sudah mengganti kata sandi kartunya. Demi keamanan. Ibu mengerti. Pintu tertutup dengan bunyi klik pelan. Tetapi bagiku itu terdengar seperti pintu yang membanting dan memisahkan satu kehidupan dari kehidupan lainnya. Aku berdiri di sana, di dapurku, menatap ruang kosong tempat kartuku biasa berada selama bertahun-tahun. Kopi di cangkir sudah dingin, roti panggang tetap utuh di piring, dan aku merasa seolah mereka telah merampas sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Mereka telah merampas martabatku. Sore itu, duduk di kursi beludru hijauku sambil menatap foto-foto anakku di dinding, aku bertanya pada diri sendiri kapan tepatnya aku berhenti menjadi ibu mereka dan berubah menjadi sumber pendapatan mereka. Kapan semua perhatian dan pengorbananku berubah menjadi investasi yang kini mereka harapkan hasilnya. Air mata mengalir di pipiku yang keriput. Saat matahari Oktober terbenam di balik gedung-gedung Jakarta Selatan, membawa pergi bukan hanya cahaya siang, tetapi juga harapan terakhir yang kumiliki akan kebaikan dari anak-anakku sendiri. Hari-hari berikutnya adalah siksaan yang sunyi. Setiap pagi aku bangun dengan harapan bahwa semua itu hanya mimpi buruk, tetapi kenyataan menghantamku saat kulihat ruang kosong di meja tempat kartuku dulu tergeletak. Dimas tidak muncul lagi, tetapi ketidakhadirannya lebih menyakitkan daripada kunjungan apapun. Jumat sore, saat aku mencoba membaca koran untuk mengalihkan perhatian, bel pintu berbunyi. Itu Rina. Hatiku berdebar, berpikir mungkin ia datang untuk menghiburku, untuk mengatakan bahwa semua itu hanya salah paham, bahwa ia tidak tahu apapun tentang yang dilakukan kakaknya. Halo, Ibu, katanya dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Bolehkah aku masuk? Tentu saja, Nak. Kamu selalu disambut di rumahmu. Rina masuk dan duduk di sofa dengan keanggunan yang dibuat-buat. Ia mengenakan mantel wol yang langsung kukenali. Harganya lebih dari 8 juta rupiah. Aku tahu karena ia meminta uang padaku untuk membelinya tahun lalu, mengatakan itu untuk wawancara kerja penting. Ibu, aku harus bicara dengan ibu tentang apa yang terjadi dengan Dimas. Aku merasakan kelegaan sesaat. Akhirnya seseorang akan membela hak-hakku, memberitahuku bahwa apa yang dilakukan anak sulungku itu salah. Oh, Rina, kamu tidak tahu betapa sakit hatiku oleh kakakmu. Aku tidak mengerti bagaimana dia bisa. Ibu. Ia memotongku dengan suara tegas. Dimas melakukan hal yang benar. Dunia berhenti. Kata-kata Rina bergema di telingaku seperti gema yang terdistorsi. Apakah aku salah dengar? Apa katamu, Nak? Dimas melakukan hal yang benar. Ibu bukan lagi anak muda. Hari lain, Bu Siti memberitahuku bahwa ibu memberinya 3 juta rupiah untuk operasinya. Apa ibu sudah gila? Wanita itu bukan keluarga kita. Rina, Bu Siti membantuku berbulan-bulan saat ayahmu sakit. Dia membawakanku belanjaan ketika aku tidak bisa keluar. Dia menemaniku di rumah sakit. Itu keputusannya, Bu. Tidak ada yang memintanya.
Tetapi ibu tidak bisa terus menghamburkan uang yang bukan hanya milik ibu. Bagaimana maksudmu bukan hanya milikku? Itu uang pensiunku. Aku bekerja 42 tahun untuk mendapatkannya. Rina menghela napas dengan tidak sabar, seolah ia menjelaskan sesuatu yang mendasar kepada seorang anak bodoh. Ibu, mari kita jujur. Ibu sendiri tidak bisa mengelola keuangan ibu. Bulan lalu ibu menghabiskan 1,5 juta rupiah untuk obat Pak Joko. Sebelumnya, 2 juta rupiah untuk keluarga di lantai bawah yang kehilangan pekerjaan. Mau sampai kapan ini? Sampai membantu orang yang membutuhkan, Rina? Sampai bersikap manusiawi? Tidak, Bu. Ini akan berhenti ketika ibu benar-benar membutuhkan perawatan. Kita tidak punya sumber daya untuk memberikannya. Sudahkah ibu memikirkan hal itu? Kata-kata Rina menyakitiku lebih dari kata-kata Dimas, karena kata-kata itu dibungkus dalam logika yang seolah-olah keibuan, seolah dia adalah orang dewasa yang bertanggung jawab dan aku adalah orang tua yang keras kepala. Selain itu, ia melanjutkan, Dimas dan aku sudah memeriksa pengeluaran ibu. Ibu, apartemen ini menghabiskan 6,5 juta rupiah per bulan hanya untuk biaya layanan umum dan kebutuhan. Itu terlalu banyak untuk satu orang saja. And decoded, I'd again for the Samana Highs. Tapi di sini ada semua kenanganku, Rina. Di sini kamu lahir, di sini. Kenangan tidak membayar dirinya sendiri, Bu. Dan sejujurnya, hidup sendirian di usia ibu itu berbahaya. Bagaimana jika ibu jatuh dan tidak ada yang tahu? Bagaimana jika ibu punya masalah kesehatan di tengah malam? Setiap argumen Rina terdengar masuk akal di permukaan. Tetapi di baliknya aku bisa merasakan sesuatu yang lebih gelap. Perhitungan dingin dari seseorang yang sudah memutuskan masa depanku tanpa berkonsultasi denganku. Jadi, apa yang kamu usulkan, Nak? Kami sudah melihat panti jompo yang sangat bagus di kawasan Cibubur. Namanya Panti Kasih Bunda. Khusus untuk orang tua. Mereka punya kegiatan. Perawat 24 jam. Makanan disiapkan. Ibu akan terawat jauh lebih baik di sana. Panti jompo. Rina, aku tidak mau pindah ke panti jompo. Ibu, jangan egois. Pikirkan juga kami. Dimas punya 2 anak kecil. Aku sedang berusaha membeli apartemen dengan Budi. Kami perlu sumber daya keluarga kita dikelola dengan cerdas. Kata egois menusukku seperti peluru. Aku, yang menghabiskan masa mudaku membesarkan mereka. Yang bekerja 2 shift untuk membayar biaya kuliah mereka. Yang menggadaikan rumahku untuk memberi Dimas uang muka untuk bisnisnya. Yang menjaga cucu-cucu Rina setiap akhir pekan selama 2 tahun agar ia bisa keluar dengan teman-temannya. Aku adalah orang yang egois. Rina, apakah kamu benar-benar berpikir aku egois? Sesaat, kulihat sekilas anak yang dulu pernah ia menjadi. Sedetik raguan di matanya. Tapi itu cepat menghilang. Bu, bukan berarti ibu egois secara alami. Hanya saja di usia ibu, orang-orang menjadi berbeda. Lebih melekat pada benda. Kurang mampu melihat gambaran besarnya. Gambaran besarnya? Ya, gambaran di mana kami semua untung. Panti jompo berbiaya 14 juta rupiah per bulan. Tetapi dengan menjual apartemen ini dan mengelola tabungan serta pensiun ibu dengan baik, kami bisa menutupi biaya-biaya itu dan masih ada sisa untuk keadaan darurat keluarga. Itulah dia. Kebenaran, telanjang dan kejam. Ini bukan tentang kesejahteraanku. Ini tentang mengubah hartaku menjadi uang tunai. Apartemenku, yang kubeli dengan keringat 4 dekade bekerja, hanyalah aset yang harus diuangkan. Dan jika aku tidak mau, Rina? Pertanyaan itu melayang di udara seperti ancaman. Rina bangkit dari sofa dan berjalan ke jendela, membelakangiku. Ibu, Dimas dan aku sudah bicara dengan seorang pengacara, mengingat kondisi ibu. Yah, usia lanjut ibu dan beberapa keputusan keuangan yang meragukan yang ibu ambil, kami bisa mengajukan perwalian. Kata perwalian membuat darahku dingin. Aku tahu artinya. Anak-anakku sendiri bisa secara hukum menyatakan aku tidak mampu mengurus hidup dan hartaku. Keputusan meragukan apa? Yah, pemberian uang kepada tetangga. Fakta bahwa ibu menyimpan 450 juta rupiah di rekening tabungan biasa, bukannya menginvestasikannya untuk menghasilkan keuntungan. Penolakan ibu untuk memodernisasi gaya hidup ibu. Semua itu memiliki logika yang bengkok yang membuatku pusing.
Tindakan kemurahan hatiku telah menjadi bukti ketidakmampuan mental. Pilihanku pada kesederhanaan finansial adalah bukti ketidakmampuan. Cintaku pada rumahku adalah gejala kepikunan. Rina, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak waras? Ia berbalik ke arahku dengan ekspresi yang mencoba berbelas kasih, tetapi gagal menyembunyikan ketidaksabaran. Bu, bukan berarti ibu tidak waras. Hanya saja ibu butuh bantuan, dan kami ingin memberikannya. Dengan mengambil rumahku, uangku, dan kebebasanku. Memberi ibu keamanan, Bu. Ketenangan. Tempat di mana ibu tidak perlu khawatir tentang apapun. A fine and days, and this deflate and attention. Sore itu, setelah Rina pergi dengan ciuman di pipi dan janji akan segera bicara, aku duduk di kursiku dan menangis sampai air mataku habis. Air mata itu bukan hanya kesedihan. Itu adalah air mata kemarahan, ketidakberdayaan, pengkhianatan. Aku telah membesarkan 2 anak, berpikir bahwa cinta itu tanpa syarat, bahwa keluarga berarti dukungan timbal balik, perlindungan, rasa hormat. Tetapi aku menemukan bahwa bagi Dimas dan Rina, aku adalah investasi jangka panjang yang kini ingin mereka cairkan. Malam itu, saat hujan memukul jendela apartemenku, aku mengerti bahwa aku tidak lagi memiliki anak. Aku memiliki 2 orang asing dengan nama keluargaku yang telah menghitung nilai kematianku yang masih hidup. Senin berikutnya, ketika aku pergi ke supermarket di sudut jalan, Mbak Ayu, kasir yang sudah mengenalku selama 15 tahun, menatapku dengan aneh. Ibu Ayu, kartu ibu ditolak. Rasa malu membanjiri leherku. Aku hanya mencoba membeli kebutuhan dasar. Susu, roti, sedikit buah. Bahkan tidak sampai 200.000 rupiah. Pasti ada kesalahan dari bank, gumamku, sambil mengembalikan produk-produk itu dan keluar dari toko dengan pipi memerah. Dalam perjalanan pulang, aku mengerti bahwa Dimas tidak hanya mengambil kendali atas uangku. Ia telah mengambil martabatku sebagai pelanggan yang terhormat di lingkungan sendiri. Minggu-minggu berikutnya adalah yang tergelap dalam hidupku. Dimas telah memblokir sepenuhnya aksesku ke dana milikku sendiri, dan setiap hari berubah menjadi perjuangan untuk mempertahankan martabat dasar. Tabunganku seumur hidup. 450 juta rupiah yang kukumpulkan serupiah demi serupiah selama puluhan tahun bekerja sebagai guru, kini berada di luar jangkauanku, dikendalikan oleh seorang putra yang telah memutuskan bahwa aku tidak lagi berhak atas hidupku sendiri. Selasa pagi, saat aku mencoba menghemat beberapa lembar uang kertas yang kusembunyikan di kotak biskuit di dapur, telepon berdering. Itu adalah suara yang tidak kukenal, formal dan jauh. Ibu Ayu Lestari. Saya Dewi dari Panti Kasih Bunda, Cibubur. Anak-anak ibu sudah membuat reservasi untuk ibu dan kami perlu mengkonfirmasi beberapa data. Jantungku berhenti. Tanpa berkonsultasi denganku, tanpa persetujuanku, Dimas dan Rina sudah mengambil langkah berikutnya. Maaf, pasti ada kesalahan. Saya tidak mengajukan tempat di panti jompo manapun. Menurut catatan kami, putra ibu, Dimas, sudah membayar biaya pemesanan dan 2 bulan pertama di muka. Kami membutuhkan ibu datang untuk menandatangani berkas masuk paling lambat Senin depan. Senin depan. Ulangku seperti gema, merasakan pandanganku kabur. Ya, Bu. Kami juga perlu ibu membawa dokumentasi medis ibu. Anak-anak ibu memberitahu kami bahwa ibu memiliki beberapa masalah ingatan dan membutuhkan pengawasan terus-menerus. Is notice and booking. Masalah ingatan? Pengawasan terus-menerus? Pikiranku, yang telah mengajarkan matematika rumit selama 4 dekade, yang dapat menghafal ulang tahun semua tetanggaku, yang mengingat setiap detail masa kecil anak-anakku, kini dinyatakan tidak berfungsi oleh anak-anak itu sendiri. Nak, saya rasa ada kesalahpahaman yang sangat besar. Jangan khawatir, Bu Ayu. Wajar jika pada awalnya ibu merasa bingung, tetapi ibu akan terawat dengan sangat baik di sini. Kami punya kegiatan rekreasi, perawatan medis 24 jam, dan keluarga ibu bisa mengunjungi ibu kapanpun mereka mau. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Kapanpun mereka mau. Bukan kapan aku ingin melihat mereka, tetapi kapan itu nyaman bagi mereka. Aku telah secara resmi diubah menjadi beban yang dititipkan di tempat aman agar mereka bisa melanjutkan kehidupan nyata tanpa kerepotan. Sore itu juga, Dimas muncul di depan pintuku dengan map penuh dokumen.
Ia ditemani seorang pria berjas yang memperkenalkan diri sebagai Bapak Budi, seorang pengacara spesialis hukum keluarga. Ibu, ini Bapak Budi. Dia akan membantu kita agar transisi ini semudah mungkin untuk semua. Transisi apa? Pengacara itu tersenyum dengan senyum profesional yang kulihat di bank ketika mereka menjelaskan mengapa kamu tidak bisa mengakses uangmu sendiri. Ibu Ayu, anak-anak ibu sudah menjelaskan situasinya kepada saya. Saya mengerti ibu sedang melalui masa sulit, tetapi kami sudah menyiapkan segalanya agar masa depan ibu terjamin. Dimas membentangkan dokumen-dokumen di meja makanku. Meja yang sama tempat aku membantu anak-anakku mengerjakan tugas selama bertahun-tahun. Tempat kami merayakan ulang tahun dan hari raya keluarga. Tempat Arman dan aku merencanakan impian pensiun kami. Ibu, kami butuh ibu menandatangani dokumen-dokumen ini. Ini untuk penjualan apartemen dan untuk mendirikan perwalian yang akan mengelola aset ibu dengan lebih efisien. Menjual apartemen? Dimas, ini rumahku. Itu rumah ibu, Bu. Tapi sekarang ibu akan punya kamar yang indah di panti kasih bunda, dengan pemandangan taman dan segalanya. Ibu tidak perlu mempertahankan pengeluaran yang tidak perlu ini. Bapak Budi berdeham dan mulai menjelaskan dengan jargon hukum yang nyaris tidak ku mengerti. Sesuatu tentang optimalisasi aset, tentang menghasilkan pengembalian modal yang lebih tinggi, tentang melindungi hartaku dari kemungkinan keputusan buruk di masa depan. Begini, Bu Ayu, dengan menjual apartemen, kita bisa menginvestasikan modal di dana investasi yang menghasilkan keuntungan bulanan. Ini, ditambah dengan pensiun ibu dan dikelola secara profesional, menjamin ibu masa tua tanpa kekhawatiran finansial. Dan siapa yang akan mengelola uangku secara profesional? Anak-anak ibu. Tentu saja. Mereka tahu kebutuhan ibu dan bisa membuat keputusan terbaik untuk masa depan ibu. Itu adalah jebakan yang sempurna. Anak-anakku sendiri telah membangun jaring hukum yang merampas segalanya dariku dengan dalih melindungiku. Kemerdekaan finansialku, rumahku, kebebasan membuat keputusanku. Semua dibungkus dalam paket yang terdengar seperti perawatan dan tanggung jawab anak. Dan jika aku tidak mau tanda tangan, keheningan yang terjadi sungguh memekakan telinga. Dimas dan pengacara itu saling bertukar pandang yang tidak perlu terjemahan. Ibu, jangan membuat ini lebih sulit dari yang seharusnya. Kami sudah bicara dengan dokter keluarga ibu, Dr. Hadi. Dia setuju bahwa ibu membutuhkan pengawasan lebih lanjut. Dr. Hadi, kapan kalian bicara dengannya? Minggu lalu. Kami menjelaskan perilisan ibu yang tidak menentu dengan uang, kecenderungan ibu memberikan sumber daya keluarga kepada orang asing, penolakan ibu untuk menerima bantuan. Dia mengerti bahwa itu adalah bagian dari proses alami penuaan. Dokter keluargaku, yang telah merawatku selama 15 tahun, yang tahu betul bahwa pikiranku jernih, telah diubah menjadi sekutu konspirasi keluarga ini. Aku bertanya-tanya versi cerita apa yang mereka katakan padanya untuk mendapatkan keterlibatannya. Selain itu, Bu, lanjut Dimas, kami sudah bicara dengan pengurus gedung. Kami jelaskan bahwa ibu akan pindah dan kami perlu memulai proses penjualan. Dia mengerti situasinya. And then go to the Quran Mado, and then go to and then go to and then I speakers. Setiap orang dalam hidupku telah diberitahu tentang masa depanku sebelum aku sendiri. Dokterku, pengurus gedung, panti jompo, semua orang tahu bahwa Ayu Lestari tidak lagi eksis sebagai individu otonom, melainkan sebagai masalah administratif yang harus diselesaikan secara efisien. Rina juga setuju, tentu saja, tambah Dimas, seolah itu secara definitif menyegel takdirku. Bahkan, dia yang akan mengemasi barang-barang penting ibu, apa yang tidak ibu butuhkan di panti, kita bisa jual atau donasikan. Barang-barangku, benda-benda yang kukumpulkan selama 72 tahun hidup, foto-foto pernikahanku, buku-buku yang kubaca berulang kali, peralatan makan ibuku, taplak meja yang kubordir selama sore-sore musim dingin yang panjang, semua direduksi menjadi dua kategori, yang dibutuhkan dan yang bisa dijual atau disumbangkan. Dimas, kumohon, ini tidak mungkin terjadi. Explanation, anakku bangkit dari kursi dan berjalan ke jendela, melihat ke jalan seolah ia sudah menghitung nilai pasar dari pemandangan itu. Ibu, aku mengerti ini sulit, tetapi terkadang orang tua harus membuat keputusan sulit demi anak-anak mereka. Sekarang giliran kami membuat keputusan sulit demi kebaikan ibu.
Ironi dari kata-katanya menghancurkan jiwaku. Selama 38 tahun, aku telah membuat keputusan sulit demi kebaikannya. Bekerja double shift untuk membayar kuliahnya di kampus swasta, menggadaikan rumah untuk membiayai bisnis pertamanya, merawat anak-anaknya setiap akhir pekan agar ia dan istrinya bisa bersosialisasi. Setiap keputusan adalah pengorbanan yang dilakukan dengan cinta. Keputusan mereka adalah perhitungan yang dilakukan dengan dingin. Bapak Budi kembali berbicara dengan nada kebapakan yang digunakan para profesional ketika ingin meyakinkanmu bahwa menyerahkan hidupmu adalah hal paling masuk akal yang bisa kamu lakukan. Ibu Ayu, saya mengerti keberatan ibu. Itu wajar, tetapi coba pikirkan. Di panti jompo, ibu akan punya teman, kegiatan terprogram, perhatian medis segera jika dibutuhkan. Di sini, sendirian di apartemen besar ini, ibu rentan terhadap banyak risiko. It's not badiau-badiau. Risiko apa? Ya, jatuh. Masalah jantung di tengah malam. Kecelakaan rumah tangga. Di usia ibu, keadaan darurat apapun bisa berakibat fatal jika tidak ada orang di dekat ibu untuk membantu. Semuanya dirancang untuk membuatku merasa rentan, bergantung, tidak mampu. Rumahku, yang telah menjadi tempat perlindunganku selama puluhan tahun, kini disajikan sebagai jebakan mematikan. Kemerdekaan adalah risiko yang tidak dapat diterima. Kemampuanku membuat keputusan adalah ancaman bagi kelangsungan hidupku sendiri. Selain itu, tambah Dimas, sejujurnya, Bu, mempertahankan apartemen ini sudah tidak masuk akal secara ekonomi. Biayanya terlalu tinggi untuk satu orang saja. Dan nilai properti sedang mencapai titik tertinggi dalam beberapa tahun. Ini waktu yang tepat untuk menjual. Disitulah kebenaran telanjang. Ini bukan tentang keselamatanku atau kesejahteraanku. Ini tentang melikuidasi asetku saat pasar properti sedang menguntungkan. Aku adalah portofolio investasi yang telah mencapai saat optimal untuk diuangkan. Malam itu, setelah mereka pergi dengan janji kembali besok pagi untuk menyelesaikan detailnya, aku duduk di kursi favoritku dan melihat sekeliling rumahku untuk apa yang kurasakan akan menjadi salah satu kali terakhir. Setiap benda menceritakan sebuah kisah. Vas bunga yang dihadiahkan Arman pada ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Selimut yang kubuat saat ia sakit panjang. Foto-foto di mana anak-anakku tersenyum dengan cinta yang tulus, ketika mereka belum menghitung berapa nilai kematianku yang masih hidup. Aku bangkit dan pergi ke lemari tempatku simpan dokumen-dokumen pentingku. Di bagian bawah, terbungkus sapu tangan sutra, ada ponsel lamaku, yang kugunakan sebelum Dimas membantu aku menjadi modern dengan membelikanku yang baru. Kukunyalakan dengan jari gemetar. Baterainya masih ada. Sudah waktunya melakukan panggilan yang kutunda karena harga diri, karena rasa takut, karena harapan bodoh bahwa anak-anakku akan berubah pikiran dan kembali menjadi orang-orang yang kubesarkan. Kudial nomor telepon adikku, Dewi, yang tinggal di Surabaya, dan yang jarang sekali kuajak bicara dalam beberapa tahun terakhir karena perselisihan keluarga lama, yang kini terasa tidak berarti dibandingkan dengan apa yang kualami. Suara Dewi di ujung telepon terdengar jauh, seolah bepergian melalui puluhan tahun keheningan dan dendam keluarga, yang kini terasa tidak masuk akal dibandingkan dengan situasiku saat ini. Ayu, kamukah itu? Sudah bertahun-tahun kamu tidak menghubungiku, Kak. Dewi? Suaraku tercekat sebelum aku bisa melanjutkan. Air mata yang kutahan selama berminggu-minggu akhirnya menemukan jalannya. Ada apa, Kak Ayu? Suaramu kedengaran tidak enak. Di antara isakan yang terputus-putus, kuceritakan semuanya. Setiap detail pengkhianatan Dimas dan Rina. Setiap penghinaan. Setiap dokumen yang ingin mereka suruh aku tanda tangani. Setiap hak yang mereka rampas saat aku tidur dengan keyakinan bahwa cinta anak benar-benar ada. Dewi mendengarkan dalam diam. Menyela hanya dengan seruan ketidakpercayaan yang mengkonfirmasi bahwa apa yang kualami tidak normal, bahwa anak-anakku telah berubah menjadi sesuatu yang mengerikan yang tidak seharusnya dihadapi oleh seorang ibu. Ayu, kamu harus segera keluar dari sana. Datanglah ke Surabaya. Tinggallah bersamaku selama yang kamu butuhkan. Anak-anakku bisa membantumu dengan aspek hukum. Dewi, aku bahkan tidak punya uang untuk tiket kereta. Dimas sudah memblokir semuanya. Andunain had concise. Jangan khawatir soal itu. Aku akan transfer uang sekarang juga. Beri aku nomor rekening tempat kamu bisa menerimanya. Aku hanya punya rekening yang biasa, tapi Dimas mengendalikannya.
Apa kamu punya rekening yang tidak dia ketahui? Tunggu. Ya, aku punya buku tabungan lama di BNI, dari waktu aku masih bekerja. Isinya hanya sekitar 8 juta rupiah, tapi Dimas tidak tahu keberadaannya. Indes Kastandeu, Indes Kastandeu. Dewi menenangkanku dengan otoritas sebagai adik yang selalu ia miliki, bahkan ketika kami masih anak-anak, dan dunia terasa runtuh karena kenakalan kecil. Dia berjanji bahwa dalam 2 jam aku akan memiliki cukup uang untuk melarikan diri, untuk berpikir, untuk menarik napas sebelum memutuskan bagaimana menghadapi situasi. Aku menutup telepon, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, merasa tidak sepenuhnya sendirian di dunia, namun kelegaanku tidak berlangsung lama. Melihat keluar jendela, kulihat mobil Dimas terparkir di jalan. Dia kembali, dan kali ini ia membawa Rina bersamanya. Bel pintu berdering dengan keras. Kemudian kudengar kunci diputar di pintu. Tentu saja, mereka tidak pernah mengembalikan kunci duplikat yang kuberikan bertahun-tahun lalu untuk keadaan darurat. Sekarang aku mengerti bahwa aku adalah keadaan darurat yang ingin mereka lindungi. Ibu, di mana ibu? Teriak Rina dari pintu masuk. Di ruang tamu, jawabku, dengan cepat menyembunyikan ponsel lama di bantal sofa. Mereka berdua masuk dengan wajah yang tidak ramah. Rina membawa map besar, dan Dimas membawa kotak kardus kosong. Ibu, kita harus bicara serius, kata Dimas dengan nada yang tidak menerima bantahan. Bapak Budi baru saja menelepon kami. Dia bilang tadi malam seseorang mencoba mengakses informasi tentang rekening bank ibu dari komputer yang berbeda. Is no containment the sensor arikaman nastai, is no containment the naris parasite arikaman daris. Apakah ibu sudah bicara dengan seseorang tentang keuangan ibu? Jantungku berdebar kencang. Bagaimana mereka bisa tahu? Aku hanya menelepon Dewi. Aku tidak mengakses komputer apapun. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Dimas. Ibu, jangan bohong pada kami. Bang mencatat semua pertanyaan. Seseorang dengan informasi pribadi ibu sudah menyelidiki rekening ibu. Apakah ibu memberikan data ibu kepada seseorang? Rina duduk di depanku dengan map terbuka, seperti interrogator profesional. Ibu, kami tahu ibu menelepon Tante Dewi tadi malam. Bapak Budi sudah memperingatkan kami bahwa ibu mungkin mencoba mencari bantuan dari luar, tetapi itu hanya akan mempersulit semuanya. Bagaimana kalian tahu aku menelepon Dewi? Ibu, ponsel baru ibu memiliki paket keluarga. Kami bisa melihat semua panggilan yang ibu lakukan. Itu demi keamanan. Untuk tahu jika ibu punya keadaan darurat. Ponsel baruku. Hadiah yang diberikan Dimas agar ia lebih tenang karena tahu ia bisa melacakku. Instrumen kontrol lain yang disamarkan sebagai perhatian anak. Dengar, Bu, lanjut Rina. Kami mengerti ibu takut. Itu wajar. Tetapi melibatkan Tante Dewi hanya akan menciptakan masalah hukum yang tidak perlu. Dia tinggal di Surabaya. Dia tidak tahu situasi ibu yang sebenarnya. Dan sejujurnya, dia selalu punya kecenderungan untuk mendramatisir hal-hal. Mendramatisir. Rina, kalian mengambil rumahku, uangku, kebebasanku. Kami melindungi ibu, Bu. Tetapi jika ibu terus melawan, jika ibu terus mencari bantuan dari luar untuk menyabotase apa yang kami coba lakukan demi kebaikan ibu, kami harus mempercepat prosesnya. Dimas mengeluarkan lebih banyak dokumen dari tasnya dan membentangkannya di atas meja dengan ketepatan seseorang yang telah merencanakan setiap gerakan. Ibu, ini dokumen terakhir. Ibu harus menandatanganinya hari ini. Pembeli apartemen datang besok untuk inspeksi akhir dan panti jompo membutuhkan konfirmasi pembayaran sebelum hari Jumat. Kalian sudah menjual rumahku? Tanpa tanda tanganku? Kami sudah menandatangani prakontrak, Bu. Sebagai wali de facto, kami punya wewenang untuk membuat keputusan ini ketika ada risiko orang yang dilindungi membuat keputusan yang merugikan kesejahteraannya sendiri. Wali de facto. Mereka bahkan tidak memerlukan proses hukum formal. Mereka telah menciptakan wewenang mereka sendiri berdasarkan dugaan ketidakmampuanku, didukung oleh seorang dokter yang telah dimanipulasi dan seorang pengacara yang hanya melihat uang kertas di mana aku melihat kehidupan yang hancur. Selain itu, Bu, tambah Rina sambil mengeluarkan foto-foto dari map. Kami sudah mendokumentasikan perilaku yang menunjukkan bahwa ibu membutuhkan pengawasan. Lihat, dia membentangkan beberapa foto yang diambil tanpa sepengetahuanku di atas meja. Di salah satunya,
Aku terlihat memberikan uang kepada Bu Siti di gerbang. Di foto lain, aku membantu membawa tas belanjaan ibu tua di lantai 2. Di foto ketiga, aku duduk di bangku taman memberi makan kucing liar dengan sisa makananku. Perilaku-perilaku ini menunjukkan kurangnya pertimbangan ekonomi dan sosial, Bu. Memberikan uang kepada orang asing, terlibat dalam masalah orang lain. Menghabiskan sumber daya untuk hewan liar padahal ibu seharusnya menabung untuk perawatan ibu sendiri. Isdaction, about Forsyth, Arunadiar. Tindak kemanusiaanku. Didokumentasikan sebagai bukti kepikunan. Solidaritasku dengan tetangga yang telah menjadi temanku selama bertahun-tahun. Disajikan sebagai gejala kemerosotan mental. Belas kasihanku pada kucing-kucing terlantar. Dikategorikan sebagai pemborosan sumber daya keluarga. Rina, itu bukan perilaku aneh. Itu adalah menjadi orang baik. Bu, menjadi orang baik itu bagus jika ibu punya sumber daya tak terbatas. Tapi ibu punya pensiun tetap dan tabungan yang harus cukup untuk sisa hidup ibu. Ibu tidak bisa menjadi dermawan lingkungan. Dimas bangkit dan mulai berjalan mengelilingi ruang tamu, memeriksa perabotanku seperti penilai yang mengevaluasi barang dagangan. Selain itu, Bu, kami sudah bicara dengan beberapa tetangga. Bu Siti mengkonfirmasi bahwa ibu memberinya 3 juta rupiah untuk operasinya. Pak Joko mengakui ibu membayar obat jantungnya bulan lalu. Keluarga di lantai bawah menceritakan ibu membantu mereka dengan 2 juta rupiah ketika ayahnya kehilangan pekerjaan. Kalian sudah menyelidiki hubunganku dengan tetangga? Kami melindungi aset keluarga, Bu. Totalnya, dalam 6 bulan terakhir, ibu telah menghabiskan lebih dari 15 juta rupiah. Itu lebih dari pensiun bulanan ibu sepenuhnya. Kata menghabiskan sangat menggangguku. Aku tidak menghabiskan apapun. Aku telah membantu orang yang membutuhkan, yang telah menjadi tetangga dan temanku selama bertahun-tahun, yang telah bersamaku di masa sulit. Tetapi bagi anak-anakku, setiap rupiah yang tidak diarahkan kepada mereka atau untuk pemeliharaanku sendiri adalah pemborosan yang tidak dapat diterima. Ibu sadar tidak, jika ibu terus begini, dalam 2 tahun semua tabungan ibu akan habis? Apa yang akan terjadi saat itu? Siapa yang akan merawat ibu ketika ibu tidak punya uang untuk membayar panti jompo swasta? Dimas, aku tidak mau pergi ke panti jompo manapun. Tapi ibu harus pergi, Bu. Di usia 72 tahun, hidup sendirian, tanpa keluarga dekat yang bisa mengawasi ibu setiap hari, itu tidak terhindarkan. Satu-satunya perbedaan adalah apakah ibu pergi ke panti jompo yang bagus, dibayar dengan sumber daya ibu sendiri yang dikelola dengan baik, atau jika ibu berakhir di tempat yang mengerikan yang didanai oleh jaminan sosial karena ibu telah menyia-nyiakan harta ibu. Itu adalah pemerasan yang sempurna. Masa depanku direduksi menjadi 2 pilihan yang sama-sama mengerikan. Menyerahkan kebebasanku sekarang dengan imbalan sangkar emas. Atau mempertahankan kemerdekaanku sampai kemiskinan memaksaku ke sangkar yang jauh lebih buruk. Rina menutup map itu dengan bunyi keras yang terdengar seperti vonis akhir. Ibu, mari kita perjelas. Tante Dewi tidak bisa membantu ibu karena dia tidak punya wewenang hukum atas situasi ibu. Kami punya. Kami bisa melakukan ini dengan baik, dengan kerjasama ibu. Atau kami bisa melakukannya melalui pengadilan. Tapi ini akan dilakukan. Violence, unless is not a sign. Dan jika aku menolak sepenuhnya, keheningan yang terjadi lebih fasih daripada ancaman apapun. Dimas dan Rina bertukar pandang yang sudah dilatih. Direncanakan, diperhitungkan. Ibu, kata Dimas akhirnya, jika ibu menolak, besok juga kami akan memulai proses penetapan ketidakmampuan. Kami punya laporan medis, foto-foto perilaku tidak menentu, catatan bank yang menunjukkan pengeluaran yang tidak bertanggung jawab, dan kesaksian tetangga yang mengkonfirmasi kemerosotan penilaian ibu. Even not a desire of that sake, Mediclan Gov. Prosesnya akan memakan waktu 3 bulan, di mana aset ibu akan dibekukan untuk mencegah ibu terus menyia-nyiakannya. Selama 3 bulan itu, tambah Rina, ibu tidak akan bisa mengakses uang ibu, tidak akan bisa menjual atau membeli apapun, tidak akan bisa membuat keputusan finansial apapun. Dan pada akhirnya, hasilnya akan sama. Kami akan mendapatkan perwalian hukum, dan kami akan melakukan persis apa yang kami usulkan sekarang, secara sukarela. Unknown, you will have parted to get landed. Bedanya, pungkas Dimas,
Proses hukum akan memakan biaya sekitar 150 juta rupiah untuk pengacara dan biaya pengadilan. Uang yang akan keluar dari harta ibu, tentu saja. Itu adalah jebakan yang sempurna. Aku bisa menyerahkan hidupku secara sukarela, atau aku bisa melawan dan mereka akan mengambilnya secara paksa sambil aku membayar biaya kehancuranku sendiri. Bagaimanapun, anak-anakku akan menang, dan aku akan kehilangan segalanya kecuali ilusi telah memilih takdirku. Malam itu, setelah Dimas dan Rina pergi dengan janji akan kembali pagi-pagi keesokan harinya untuk menyelesaikan semuanya, aku duduk di kursiku sambil menatap dokumen-dokumen yang mereka tinggalkan di atas meja. Setiap halaman mewakili bagian dari hidupku yang akan dicabut dari tanganku. Akta penjualan apartemen, berkas masuk panti jompo, surat kuasa agar mereka mengelola pensiunku dengan lebih efisien. Tetapi ada sesuatu yang berubah di dalam diriku selama percakapan itu. Mungkin itu karena melihat tindakan kebaikanku di foto sebagai bukti kriminal, atau mendengar anak-anakku sendiri membicarakan aku seolah aku adalah investasi yang tidak lagi menguntungkan. Intinya adalah untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, alih-alih hanya merasakan keputusasaan, aku merasakan sesuatu yang menyerupai kemarahan. Kemarahan yang dingin, diperhitungkan, seperti yang mereka gunakan terhadapku. Aku mengeluarkan ponsel lama dari bantal dan kembali menelepon Dewi. Kali ini, suaraku terdengar berbeda, lebih tegas. Dewi, ini Ayu lagi. Kak, bagaimana kabarmu? Aku sudah memikirkanmu sejak kita bicara. Dewi, aku butuh bantuan yang sangat penting. Bisakah kamu datang ke Jakarta besok pagi? Tentu saja. Apa yang kamu butuhkan? Aku ingin kamu menemaniku ke bank. Ada beberapa hal yang harus kulakukan sebelum terlambat. Kujelaskan rencanaku, yang telah terbentuk di benakku selama beberapa jam terakhir. Dewi mendengarkan dalam diam dan ketika aku selesai, jawabannya langsung. Ayu. Itu terdengar berbahaya. Kamu yakin ingin menghadapi mereka seperti itu? Dewi, aku sudah 72 tahun bersikap baik, bersikap patuh, mendahulukan kebutuhan orang lain daripada kebutuhanku, dan lihatlah kemana itu membawaku. Anak-anakku sendiri memperlakukanku lebih buruk daripada orang asing, tetapi jika mereka benar-benar bisa memulai proses hukum, biarkan mereka melakukannya, tetapi tidak tanpa perlawanan. Dan tidak tanpa mereka mengerti bahwa ibu mereka bukanlah orang tua pikun yang akan membiarkan dirinya dirampok tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keesokan paginya, Dewi tiba dengan kereta pertama dari Surabaya. Kulihat dia dari jendela turun dari taksi dengan tas kecil dan tekad di wajahnya yang kuingat dari masa kecil kami ketika ia membela anak-anak yang lebih kecil dari pengganggu di sekolah. Dia berusia 70 tahun, 2 tahun lebih muda dariku. Tetapi ia mempertahankan energi yang selalu menjadi ciri khasnya. Dia pernah menjadi pengacara sebelum pensiun. Dan meskipun spesialisasinya bukan hukum keluarga, ia cukup tahu sistem itu untuk tidak terintimidasi oleh Bapak Budi di dunia ini. Kak, katanya segera setelah memelukku. Sebelum kita ke bank, aku ingin melihat dokumen-dokumen yang mereka suruh kamu tanda tangani itu. Amanda Kraji, indescribed on Irla de Gaudas. Aku membentangkan semua kertas di meja dapur, dan Dewi memeriksanya dengan ketelitian seseorang yang telah menghabiskan puluhan tahun membaca kontrak dan mencari celah. Ayu, ini penipuan hukum. Mereka menggunakan niat baikmu dan cinta keibuanmu untuk membangun jebakan yang sempurna. Tapi apakah yang mereka lakukan itu legal? Secara teknis iya, tapi secara etika menjijikkan. Dan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. This fun, commentation stow. And then this time and decided. Dewi menjelaskan bahwa fakta Dimas telah mengubah kata sandi rekeningku, tanpa otorisasi tertulis, merupakan pelanggaran hukum. Bahwa penjualan apartemen tanpa persetujuan eksplisitku dapat dibatalkan jika aku segera mengajukan pengaduan. Bahwa dugaan laporan medis yang mereka dapatkan untuk menyatakan aku tidak mampu dapat dilawan dengan evaluasi independen. Tapi, Kak, kamu harus siap bahwa ini akan menjadi sangat buruk. Ketika mereka menyadari kamu membela diri, mereka akan mengintensifkan serangan mereka. Dewi, ini tidak bisa menjadi lebih buruk dari yang sudah ada. Setidaknya dengan cara ini, aku akan mempertahankan martabatku. Kami tiba di bank pukul 10 pagi. Aku meminta untuk berbicara dengan direktur, Bapak Rahmat, yang sudah kukenal selama bertahun-tahun karena ia telah mengurus hipotek apartemenku dan semua urusan finansialku.
Bapak Rahmat adalah pria berusia sekitar 50 tahun, dengan keramahan profesional yang menginspirasi kepercayaan. Ketika Dewi dan aku duduk di kantornya, ekspresinya berubah saat melihat kondisi emosiku. Ibu Ayu, ibu terlihat sangat khawatir. Ada yang bisa saya bantu? Bapak Rahmat, saya yakin putra saya telah melakukan pergerakan di rekening saya tanpa izin saya. Anden Bey, is not Shana. Kujelaskan seluruh situasinya, pencurian kartu, perubahan kata sandi, transfer yang telah dilakukan Dimas, penjualan apartemen secara paksa. Bapak Rahmat mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat dan mengajukan pertanyaan spesifik. Ibu Ayu, ini sangat serius. Apakah putra ibu memiliki surat kuasa notaris atas rekening ibu? Tidak. Saya tidak pernah menandatangani apapun yang memberinya wewenang itu. I do not understand the Junaza. Bapak Rahmat mengetik di komputernya selama beberapa menit, meninjau riwayat rekeningku. Memang benar, saya melihat pergerakan di sini yang tidak diotorisasi oleh ibu. Putra ibu telah menggunakan informasi pribadi ibu untuk mengakses layanan perbankan online dan telah melakukan transfer dengan total 230 juta rupiah dalam 3 minggu terakhir. 230 juta rupiah. Ulangku, merasakan napasku tercekat. Ya, dan saya juga melihat dia telah mencoba mengajukan pinjaman pribadi 150 juta rupiah menggunakan apartemen ibu sebagai jaminan. Dewi menggenggam tanganku di bawah meja, sementara Bapak Rahmat terus meninjau catatan. Ibu Ayu, ini merupakan tindak pidana penggelapan dan kemungkinan penipuan bank. Kami dapat segera memblokir semua rekening untuk mencegah pergerakan tidak sah lebih lanjut, dan saya memiliki kewajiban untuk melaporkan penyimpangan ini kepada pihak berwenang yang relevan. Apa artinya itu tepatnya? Artinya kami akan membekukan semua rekening sampai situasi hukumnya jelas. Putra ibu tidak akan bisa melakukan pergerakan lagi, tetapi ibu juga tidak akan memiliki akses ke dana tersebut sampai hakim menentukan apa yang sebenarnya terjadi. If you want test the video, di comment on the scram spec. Dewi mencondongkan tubuh ke depan di kursinya. Bapak Rahmat, apakah ada cara agar saudara saya bisa mengakses uang yang dia butuhkan untuk biaya dasar saat masalah ini diselesaikan? Kami bisa membuka rekening baru secara eksklusif atas nama Ibu Ayu, dengan kartu yang hanya diketahui oleh Ibu. Uang baru yang masuk, seperti pensiun bulanan Ibu, akan disimpan di sana dengan aman. Itu persis yang kubutuhkan. Rekening yang tidak bisa disentuh Dimas, tidak bisa dikosongkan, tidak bisa dikendalikan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, kurasa aku mendapatkan kembali sedikit kendali atas hidupku sendiri. Bapak Rahmat, saya ingin melakukannya. Dan saya ingin mengajukan pengaduan resmi terhadap putra saya. Direktur bank menatapku dengan ekspresi yang merupakan perpaduan rasa hormat dan kesedihan. Ibu Ayu, saya mengerti ini pasti sangat menyakitkan untuk mengambil keputusan ini. Apakah ibu sepenuhnya yakin? Saya tidak pernah seyakin ini dalam hidup saya. Sementara Bapak Rahmat menyiapkan dokumen, Dewi dan aku menunggu di kantornya. Melalui jendela, aku bisa melihat jalan tempat aku sering berjalan dengan Dimas saat ia masih kecil, tempat aku mengajarinya naik sepeda, tempat kami berbagi es krim pada sore musim panas ketika dunia terasa seperti tempat yang aman dan terprediksi. Ayu, kamu baik-baik saja? Tanya Dewi. Aku baik-baik saja. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku baik-baik saja. Aku menandatangani semua dokumen yang diperlukan. Rekening baru, pengaduan penggelapan, pencabutan akses apapun yang mungkin dimiliki Dimas terhadap keuanganku. Setiap tanda tangan terasa seperti tindakan pembebasan, seolah aku mendapatkan kembali potongan-potongan jiwaku yang telah dicuri bersama dengan uangku. Bapak Rahmat menyerahkan kartu debit baru kepadaku dengan senyum yang tampak benar-benar gembira. Ibu Ayu, kartu ini milik ibu sepenuhnya. Tidak ada orang lain yang bisa mengakses rekening ini. Tidak ada orang lain yang tahu nomornya. Tidak ada orang lain yang bisa mengubah kata sandinya. Pensiun ibu akan disetorkan di sini secara otomatis Senin depan. Aku menyimpan kartu itu di dompetku seolah itu adalah jimat ajaib. Itu kecil, plastik biasa, tetapi mewakili sesuatu yang jauh lebih besar. Kemerdekaanku yang pulih. Ketika kami keluar dari bank, Dewi mengusulkan agar kami minum kopi di kafe seberang untuk merencanakan langkah selanjutnya. Ayu, apa yang akan kamu lakukan ketika Dimas tahu apa yang kamu lakukan? Aku tidak tahu, Dewi,
Tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, pertanyaan itu tidak membuatku takut. Bagaimana jika mereka benar-benar mencoba proses penetapan ketidakmampuan? Maka aku akan berjuang. Aku akan mencari dokter lain. Aku akan menyewa pengacara. Aku akan melakukan apapun yang diperlukan untuk membuktikan bahwa aku sepenuhnya waras dan bahwa satu-satunya kesalahan yang kulakukan adalah membesarkan dua anak yang mengacaukan cinta dengan kelemahan. Dewi tersenyum dan mengangkat cangkir kopinya seolah itu adalah gelas sampanye. Untuk para saudari yang tidak menyerah, ia bersulang. Untuk para saudari yang membela diri, jawabku, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama merasa aku punya sesuatu untuk diperjuangkan. Sore itu, saat Dewi mengatur barang-barangnya di kamar tamu yang kosong sejak kunjungan terakhir cucu-cucuku, aku menerima panggilan di telepon rumah. Itu Dimas, dan suaranya terdengar berbeda. Itu bukan lagi nada kebapakan dan merendahkan dari beberapa minggu terakhir. Itu adalah kemarahan murni. Ibu, apa yang ibu lakukan? Aku melindungi uangku, nak. Sesuatu yang seharusnya kamu lakukan alih-alih merampoknya dariku. Merampok? It's not that desireless. It's not that desireless. By doing stated, anmana lakin gonyirailes. Ibu, aku mengelola sumber daya ibu secara bertanggung jawab. Dan sekarang, karena ibu, semuanya diblokir. Bagaimana kita akan membayar panti jompo? Bagaimana kita akan menyelesaikan penjualan apartemen? Kita tidak akan melakukan semua itu, Dimas, karena aku tidak mengotorisasi semua itu. Keheningan di ujung telepon panjang dan tegang. Ketika Dimas berbicara lagi, suaranya memiliki nada yang belum pernah kudengar sebelumnya. Dingin dan mengancam. Ibu, aku harap ibu tahu apa yang ibu lakukan, karena ini akan punya konsekuensi yang belum ibu pertimbangkan. Apakah kamu mengancamku, Dimas? Aku memperingatkan ibu. Besok kami akan datang bersama pengacara, dan kali ini tidak akan menjadi percakapan yang ramah. Dia menutup telepon tanpa pamit. Tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, suara telepon yang terputus itu tidak membuatku takut. Itu terdengar seperti kebebasan bagiku. Keesokan harinya, seperti yang telah dijanjikannya, Dimas muncul di depan pintuku ditemani tidak hanya Bapak Budi, tetapi juga Rina dan seorang wanita yang lebih tua yang tidak kukenal, berpakaian formal dan membawa map tebal. Ibu, ini Dokter Kartika, psikiater spesialis geriatri, umum Dimas dengan nada yang dimaksudkan untuk terdengar resmi. Dia datang untuk melakukan evaluasi keadaan mental ibu saat ini. Dewi, yang bersamaku di ruang tamu, segera berdiri. Maaf, tapi siapa yang mengotorisasi evaluasi ini? Bapak Budi maju dengan senyum palsu yang telah ia sempurnakan untuk situasi canggung. Ibu, saya mengerti ibu adalah saudara Ibu Ayu. Tetapi dalam kasus ini, anak-anak memiliki wewenang untuk meminta evaluasi medis ketika ada kekhawatiran yang beralasan tentang kapasitas pengambilan keputusan orang tua. Kekhawatiran yang beralasan? Jawab Dewi dengan otoritas seseorang yang telah menghabiskan puluhan tahun berdebat di pengadilan. Berdasarkan apa? Karena saudara saya memutuskan untuk melindungi uangnya sendiri agar tidak dirampok. Ketegangan di ruangan itu terasa. Rina duduk tanpa diundang dan membentangkan lebih banyak dokumen di meja makanku. Seolah rumahku sudah menjadi kantor untuk mengelola kehancuranku sendiri. Tante Dewi, kami mengerti Tante ingin melindungi ibu, tetapi situasinya telah memburuk dengan mengkhawatirkan. Kemarin, ibu mengajukan pengaduan pidana terhadap Dimas. Apakah itu tindakan seseorang dengan semua kemampuan mentalnya utuh? Bagiku itu adalah tindakan seseorang yang membela diri dari perampokan, jawab Dewi tanpa berkedip. Dokter Kartika, yang tetap dia mengamati interaksi itu, berdeham. Ibu Ayu, saya Dokter Kartika. Bisakah kita bicara secara pribadi agar saya bisa mengajukan beberapa pertanyaan rutin? Tidak. Jawabku dengan ketegasan yang mengejutkan diriku sendiri. Evaluasi apapun yang ingin dokter lakukan, bisa dilakukan di depan saudara saya. Dia adalah perwakilan hukum saya saat ini. Dimas memerah karena marah. Ibu, Dewi tidak bisa menjadi perwakilan hukum ibu. Kami adalah anak-anak ibu. Kami punya tanggung jawab hukum atas kesejahteraan ibu. Tanggung jawab yang sama yang membuatmu merampokku 230 juta rupiah. Tanyaku, melihat wajahnya berubah dari merah menjadi pucat. Bapak Budi dengan cepat menyela. Ibu Ayu, itu tuduhan yang sangat serius.
Putra ibu mengelola sumber daya ibu secara bertanggung jawab, mencari hasil yang lebih baik untuk modal ibu. Hasil yang lebih baik, Dewi mengeluarkan map dari tasnya. Apakah itu mengacu pada 150 juta rupiah yang dia coba pinjam menggunakan apartemen saudara saya sebagai jaminan tanpa sepengetahuannya? Atau transfer tidak sah yang dia lakukan ke rekening pribadinya? Keheningan yang terjadi berikutnya sangat menghancurkan. Dokter Kartika melihat bergantian ke Dimas dan pengacara, jelas merasa tidak nyaman dengan situasi di mana mereka telah menempatkannya. Rina mencoba mengambil kembali kendali percakapan. Dokter Kartika, seperti yang bisa Anda lihat, situasi keluarga sangat tegang. Ibu kami dipengaruhi oleh orang luar yang tidak mengerti kondisi sebenarnya. Kondisi sebenarnya. Aku memotongnya. Rina, kondisi sebenarnya adalah seorang wanita berusia 72 tahun, dengan semua kemampuan mentalnya utuh, yang menemukan bahwa anak-anaknya sendiri merampoknya secara sistematis. Dokter Kartika bangkit dari kursinya, menyimpan formulir yang dibawanya ke dalam tasnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya rasa ada kesalahpahaman tentang sifat kunjungan saya. Saya datang untuk mengevaluasi kemampuan kognitif Ibu Ayu, bukan untuk menengahi perselisihan keluarga tentang uang. Dan dari yang saya amati, Ibu sepenuhnya jernih dan koheren dalam jawabannya. Dimas bangkit tiba-tiba, hampir menumpahkan cangkir kopi yang Rina sajikan tanpa bertanya. Dokter, Anda tidak mengerti situasinya. Ibu saya telah memiliki perilaku tidak menentu selama berbulan-bulan. Dia memberikan uang kepada orang asing. Dia menolak menerima bantuan. Dia tinggal sendirian di apartemen yang terlalu besar untuknya. I have not none, my dears. I have not none. Bapak Dimas, jawab dokter dengan kesabaran profesional, membantu tetangga yang membutuhkan, memilih kemerdekaan, dan memilih tempat tinggal, adalah keputusan pribadi, bukan gejala demensia. Ibu Anda mengekspresikan diri dengan jelas, mengingat detail spesifik, memahami konsekuensi dari tindakannya, dan membuat keputusan yang koheren dengan nilai-nilainya. Saya tidak melihat adanya indikasi kemerosotan kognitif. Bapak Budi Mengkoba strategi baru. Dokter, tetapi bukankah ibu mengajukan pengaduan pidana terhadap anak-anaknya sendiri dianggap mengkhawatirkan bagi seseorang seusianya? Apakah itu tidak menunjukkan semacam paranoia atau distorsi realitas? Dokter Kartika menatapnya dengan ekspresi yang mendekati rasa jijik profesional. Bapak, jika seseorang dari usia berapapun menemukan bahwa uangnya telah dirampok, mengajukan pengaduan adalah respons yang paling rasional dan tepat. Bahkan, tidak melakukannya justru bisa menunjukkan kemerosotan penilaian. Rina mencoba upaya emosional terakhir. Ibu, tolong jangan lakukan ini. Kami adalah keluarga ibu. Semua yang kami lakukan adalah demi kesejahteraan ibu. Apakah ibu benar-benar ingin menghancurkan hubungan kita demi uang? Rina, jawabku dengan ketenangan yang tidak kukira ku miliki. Hubungan kita hancur saat kamu memutuskan bahwa pensiunku adalah milikmu. Saat kamu mendokumentasikan tindakan kebaikanku sebagai bukti demensia. Saat kamu bersekongkol untuk mengambil rumahku, kebebasanku, dan martabatku. Tapi ibu, kami mencintai ibu. Tidak, Rina. Kalian mencintai uangku. Kalian melihatku sebagai penghalang untuk mengaksesnya. Dimas, yang menahan kemarahan sepanjang percakapan, akhirnya meledak. Baik, Bu. Jika ibu mau bermain, kita akan bermain. Tetapi ketika ibu sendirian, ketika ibu tidak punya siapapun yang merawat ibu, ketika ibu butuh bantuan dan tidak ada siapapun, jangan datang menangis kepada kami. Dimas, aku sudah 3 minggu tidak punya siapapun yang merawatku, karena kalian tidak merawat. Kalian hanya menjarah. Dewi bangkit dan mengantar dokter ke pintu. Dokter Kartika, terima kasih banyak atas profesionalisme Anda. Bisakah Anda memberi kami laporan tertulis dari evaluasi Anda? Tentu saya. Akan saya kirimkan dalam beberapa hari ke depan. Dan Ibu Ayu, katanya kepadaku. Jika ibu membutuhkan opini medis kedua untuk proses hukum apapun, jangan ragu untuk menghubungi saya. Kondisi mental ibu benar-benar normal untuk seseorang seusia ibu. Setelah mereka semua pergi, Dewi dan aku duduk dalam diam selama beberapa menit. Apartemen terasa anehnya kosong setelah begitu banyak ketegangan dan suara yang terganggu. Ayu, bagaimana perasaanmu? Lelah. Sangat lelah. Tetapi juga lega. Entah kenapa.
Lega? Ya, karena aku tidak perlu lagi berpura-pura bahwa anak-anakku mencintaiku. Aku tidak perlu lagi membenarkan perilaku mereka dengan mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka melakukannya demi kebaikanku. Sekarang aku tahu kebenarannya. Dan meskipun itu menyakitkan, setidaknya aku bisa membuat keputusan berdasarkan kenyataan. Dewi menggenggam tanganku. Ayu, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Aku ingin menjalani hidupku. Aku ingin memutuskan kemana aku menghabiskan uangku, di mana aku tinggal, siapa yang kubantu. Aku ingin menjadi diriku sendiri tanpa meminta izin kepada siapapun. Dan jika mereka mencoba membawa ini lebih jauh secara hukum, maka kita harus siap. Tetapi Dewi, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku tidak takut. Uangku terlindungi, aku punya laporan medis yang mengesahkan kemampuanku, dan aku punya seseorang yang mendukungku. Tantun dari large casa. Indone bule dona. Tun dari lari casa. Sore itu, saat Dewi menyiapkan makan malam di dapurku seperti yang kami lakukan saat masih kecil, aku menerima telepon dari Bapak Rahmat dari bank. Ibu Ayu, saya punya berita tentang penyelidikan rekening Ibu. Kami telah melacak kemana tepatnya uang yang ditransfer putra Ibu tanpa izin itu pergi. Kemana perginya? Sebagian digunakan untuk membayar utang pribadi Bapak Dimas. Bagian lain ditransfer ke rekening bersama yang dia miliki dengan istrinya. Dan sejumlah besar diinvestasikan dalam mata uang kripto menggunakan platform kripto. Mata uang kripto? Ya, Bu. Tampaknya putra Ibu berspekulasi dengan uang Ibu di pasar kripto. Sayangnya, menurut catatan kami, investasi tersebut telah kehilangan sekitar 40% dari nilainya dalam 2 minggu terakhir. Dunia berguncang di bawah kakiku. Dimas tidak hanya merampokku, tetapi ia telah kehilangan sebagian besar uang itu dengan bertaruh pada investasi yang tidak akan pernah kuotorisasi. Bapak Rahmat, apa artinya itu untuk pemulihan dana saya? Artinya pemulihan akan lebih rumit. Kami dapat melacak transfer langsung dan memaksa pengembaliannya, tetapi uang yang hilang di mata uang kripto, itu akan lebih sulit untuk dipulihkan. Aku menutup telepon dan duduk di kursiku, merasakan beban penuh pengkhianatan. Mereka tidak hanya merampokku, tetapi mereka telah mempermainkan tabunganku seumur hidup seolah itu adalah koin kasino. Dewi duduk di sampingku. Apa yang terjadi? Dimas mempertaruhkan uangku di mata uang kripto dan kehilangannya. Dewi memelukku saat aku menangis. Bukan karena kesedihan, melainkan kemarahan yang begitu murni hingga intensitasnya mengejutkanku. Ayu, kita akan mendapatkan kembali setiap rupiah yang kita bisa. Dan kita akan memastikan Dimas mengerti konsekuensi dari apa yang telah dia lakukan. It started now, this wandered the manistad. Apa yang paling menyakitiku Dewi? Apa? Selama 72 tahun, aku percaya aku membesarkan anak, tetapi yang sebenarnya kubesarkan adalah predator yang hanya menunggu saat yang tepat untuk memakanku. Hari-hari berikutnya berlalu dalam ketenangan yang aneh, seperti keheningan yang mendahului badai. Dimas dan Rina tidak muncul lagi, tetapi ketidakhadiran mereka memiliki sesuatu yang mengancam, seolah mereka merencanakan langkah berikutnya dalam bayangan. Dewi telah memutuskan untuk tinggal bersamaku sampai situasinya stabil, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, apartemenku kembali terasa seperti rumah alih-alih penjara. Senin pagi, saat kami sarapan dengan tenang, bel pintu berdering. Itu adalah kurir dengan surat tercatat yang ditujukan kepadaku. Dewi membukanya dan ekspresinya langsung berubah. Ayu, ini panggilan pengadilan. Dimas telah secara resmi memulai proses penetapan ketidakmampuan. Dekam Dedes, Anes Tunawera. Aku membaca dokumen itu dengan tangan gemetar. Bahasa hukumnya mengintimidasi, penuh dengan istilah yang mengubah hidupku menjadi berkas administratif. Menurut dokumen, aku adalah orang dalam situasi rentan yang memerlukan perlindungan aset mendesak karena perilaku keuangan yang tidak menentu yang membahayakan sumber daya ekonominya. Dewi, apa artinya ini tepatnya? Artinya kita punya 30 hari untuk menyiapkan pembelaan. Tapi Ayu, jangan khawatir. Kita punya evaluasi Dokter Kartika, catatan bank yang membuktikan Dimas merampokmu, dan kesaksian tetangga yang bisa membuktikan keadaan mentalmu yang normal. Sore itu juga, Dewi menemaniku ke kantor seorang pengacara spesialis hukum keluarga yang ia hubungi melalui rekan-rekan lamanya. Namanya Jaya Wijaya, berusia sekitar 40 tahun,
dan memiliki energi terpendam dari seseorang yang telah melihat cukup banyak ketidakadilan untuk mengambilnya secara pribadi. Ibu Ayu, saya telah meninjau kasus ibu, dan saya ingin jujur sepenuhnya dengan ibu. Putra ibu telah membangun strategi hukum yang sangat terencana dengan baik. Dia punya foto, kesaksian dari tetangga, dan dia berhasil membuat beberapa pedagang di lingkungan itu menandatangani pernyataan tentang pengeluaran aneh ibu. That say and done. And that say and done. And that say and done. Pernyataan macam apa? Misalnya, pemilik toko bunga mengatakan ibu membeli bunga setiap minggu untuk dibawa ke kuburan, menghabiskan sekitar Rp400.000 per bulan. Tukang daging bersaksi bahwa ibu terkadang membeli daging untuk diberikan kepada kucing liar. Apoteker mengkonfirmasi bahwa ibu membayar obat untuk tetangga yang tidak mampu membelinya. Tapi itu tidak ilegal, kan? Tidak, Pu. Tetapi putra ibu menyajikannya sebagai bukti penyia-nyiaan harta dan kehilangan akal sehat ekonomi. Dia membangun gambaran seorang wanita tua yang menyia-nyiakan sumber dayanya untuk perilaku tidak rasional. Dewi mencondongkan tubuh ke depan di kursinya. Jaya, seberapa besar kemungkinan kita menang? Bagus, terutama dengan evaluasi psikiatri dan catatan bank. Tetapi kita harus siap bahwa ini akan menjadi sangat pribadi dan sangat menyakitkan. Putra ibu akan mencoba menyajikan setiap tindakan kebaikan sebagai gejala demensia. Kami meninggalkan kantor pengacara dengan strategi yang jelas, tetapi dengan hati yang berat. Aku tahu bahwa bulan-bulan berikutnya akan menjadi pertempuran bukan hanya untuk uangku dan kebebasanku, tetapi untuk hak untuk dinilai berdasarkan kemampuanku sendiri, daripada berdasarkan prasangka tentang usia dan kemampuan wanita tua. Malam itu, saat Dewi menyiapkan dokumen di meja makan, aku menerima panggilan tak terduga. Itu adalah cucu tertuaku, Rian, putra Dimas, 25 tahun. Nenek, bisakah kita bicara? Tentu saya, Rian. Bagaimana kabarmu? Bingung, Nek. Sangat bingung. Ayah menceritakan versinya tentang apa yang terjadi, tapi ada yang tidak beres bagiku. Kujelaskan seluruh situasinya dari sudut pandangku, tanpa menghilangkan detail apapun. Rian mendengarkan dalam diam, mengajukan pertanyaan sesekali yang menunjukkan bahwa ia benar-benar berusaha memahami kebenarannya. Nenek, benarkah ayah mengambil Rp230 juta tanpa izin nenek? Benar, Rian. Dan dia kehilangannya dengan berspekulasi di mata uang kripto? Itu juga benar. Ada keheningan panjang di ujung telepon. Nenek, aku harus menemui nenek. Bisakah aku datang besok? Tentu saya, Nak. Keesokan harinya, Rian tiba di tengah pagi. Dia adalah pemuda yang serius, yang telah belajar ekonomi dan bekerja di konsultan keuangan. Sejak kecil, ia sudah berbeda dari ayahnya. Lebih reflektif, kurang terobsesi dengan uang dan status. Nenek, aku sudah memikirkan apa yang nenek ceritakan kemarin, dan aku sudah memeriksa beberapa hal. Hal macam apa? Ayah meminjam uang padaku 2 bulan lalu. Dia bilang itu untuk investasi aman yang akan menghasilkan keuntungan besar bagi nenek. Aku meminjamkan Rp80 juta dari tabunganku. Dan sekarang aku mengerti bahwa investasi aman itu adalah mempertaruhkan uang nenek di mata uang kripto tanpa sepengetahuan nenek. Dan mungkin uangku juga hilang dalam taruhan itu. Dewi, yang mendengarkan dari dapur, bergabung dengan kami di ruang tamu. Rian, apakah kamu bersedia bersaksi tentang itu jika diperlukan? Lebih dari bersedia. Aku marah, bukan hanya pada ayah, tetapi pada diriku sendiri karena begitu naif. Rian, kamu tidak salah karena percaya pada ayahmu. Nenek, ada lagi yang perlu nenek tahu. Ayah dan ibu sudah bicara tentang menjual apartemen nenek dan menggunakan uangnya untuk membeli rumah yang lebih besar. Mereka sudah melihat properti di kawasan Pondok Indah. Rumah senilai Rp4 miliar yang hanya bisa mereka beli dengan uang dari penjualan rumah nenek. Teka-teki mulai terpecahkan. Semuanya sudah direncanakan. Mengambil kemerdekaanku, melikuidasi asetku, dan menggunakan hartaku untuk membiayai peningkatan gaya hidup mereka. Aku benar-benar adalah ayam petelur emas yang telah mereka putuskan untuk disembelih. Rian, apakah ayahmu tahu kamu di sini? Tidak. Dan aku lebih suka dia tidak tahu untuk saat ini. Tapi nenek, aku ingin nenek tahu bahwa nenek punya setidaknya satu anggota keluarga yang mendukung nenek. Sore itu, Rian makan siang bersama kami.
Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, mejaku dipenuhi dengan percakapan gembira, tawa yang tulus, jenis pertukaran kasih sayang yang kuingat ketika cucu-cucuku masih kecil dan mengunjungiku setiap hari Minggu. Nenek, apa yang akan nenek lakukan jika nenek memenangkan gugatan? Pertama, aku akan mendapatkan kembali uangku. Kemudian, aku akan menjalani hidupku sesuai keinginanku. Voy, excited, I am. Dan bagaimana jika ayah dan tante Rina mencoba berdamai dengan nenek setelah itu? Pertanyaan itu membuatku merenung dalam-dalam. Selama berbulan-bulan aku berfantasi tentang saat anak-anakku akan menyadari kesalahan mereka, meminta maaf, dan kami akan menjadi keluarga lagi. Tetapi sekarang, setelah semua yang terjadi, setelah melihat dinginnya perhitungan yang mereka gunakan untuk merencanakan kehancuranku, fantasi itu terasa tidak hanya mustahil, tetapi juga tidak diinginkan. Rian, ada kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Ada kepercayaan yang, setelah rusak, tidak bisa dibangun kembali. Orang tuamu tidak melakukan kesalahan impulsif. Mereka merencanakan secara sistematis untuk merampok martabatku, kebebasanku, dan hartaku. Itu bukan sesuatu yang diperbaiki dengan permintaan maaf. Tapi, bukankah nenek akan merindukan punya keluarga? Aku punya keluarga, Rian. Aku punya kamu. Aku punya Dewi. Dan aku punya tetangga yang telah menunjukkan lebih banyak kesetiaan dan kasih sayang kepadaku dalam beberapa bulan terakhir daripada orang tuamu selama bertahun-tahun. Dewi tersenyum dari seberang meja. Ayu, apakah kamu sudah memikirkan apa yang ingin kamu lakukan setelah ini selesai? Tahu tidak? Aku ingin bepergian. Aku sudah 72 tahun mengurus orang lain, mengorbankan keinginanku demi kebutuhan keluargaku. Aku ingin melihat Bali. Aku ingin mengunjungi Eropa. Aku ingin duduk di kafe di Paris dan minum kopi tanpa harus membenarkan pengeluaran itu kepada siapapun. Dan apartemen itu, aku akan mempertahankannya. Itu rumahku, penuh dengan kenangan dengan Arman, dan tidak ada yang akan mengusirku dari sini. Tapi aku juga akan menyewa asisten rumah tangga yang datang 2 kali seminggu. Bukan karena aku membutuhkannya, tetapi karena aku mampu membelinya, dan karena itu akan memberiku ketenangan. Andersaksenever. Andersaksenever. Rian menatapku dengan sesuatu yang tampak seperti kekaguman. Nenek terdengar seperti wanita yang bebas. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, Rian, aku merasa seperti wanita yang bebas. Malam itu, setelah Rian pergi sambil berjanji untuk tetap berhubungan dan mendukungku selama proses hukum, Dewi dan aku duduk di teras dengan segelas anggur. Udara Oktober segar tapi menyenangkan, dan lampu-lampu Jakarta bersinar di hadapan kami seperti janji kemungkinan tak terbatas. Ayu, kamu yakin ini yang kamu inginkan? Setelah kita memenangkan gugatan ini, tidak akan ada jalan kembali dengan Dimas dan Rina. Dewi, kamu tahu apa bedanya antara sendirian dan dalam kesepian? Tidak. Ketika kamu sendirian tetapi damai dengan dirimu sendiri, itu adalah kebebasan. Ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang menyakitimu, itu barulah kesepian. Aku telah sendirian banyak malam sejak Arman meninggal, tetapi aku tidak pernah merasa sesepi ketika anak-anakku sendiri memperlakukanku seperti masalah yang harus diselesaikan. Dan sekarang aku merasa ditemani. Olehmu, oleh Rian, oleh Bu Siti, oleh Pak Joko, oleh semua tetangga yang telah menjadi lebih dari keluarga bagiku daripada anak-anakku sendiri. Dan yang terpenting, aku merasa ditemani oleh diriku sendiri. Dewi mengangkat gelasnya. Untuk para wanita yang menemukan kekuatan mereka ketika tidak ada lagi yang mengharapkannya. Untuk para wanita yang menolak menjadi korban hanya karena seseorang memutuskan bahwa sekarang giliran mereka. Kami bersulang di bawah bintang-bintang Jakarta. Dan untuk pertama kalinya sejak mimpi buruk ini dimulai, kurasa masa depan menjadi milikku lagi. 6 bulan kemudian, aku duduk di teras menghadap Laut Jawa di Semarang, melihat matahari terbit sambil menikmati kopi yang kubeli tanpa meminta izin kepada siapapun. Gugatan itu telah berakhir 3 bulan lalu dengan kemenangan telak. Aku tidak hanya mempertahankan semua hak dan hartaku, tetapi Dimas telah dihukum karena penggelapan dan penipuan. Menghadapi denda yang cukup besar dan kewajiban untuk mengembalikan setiap rupiah yang dirampok dariku, putusan hakim sangat tegas. Tidak ada bukti sama sekali kemerosotan kognitif pada Ibu Ayu. Sebaliknya, tindakannya menunjukkan kapasitas penilaian yang lebih tinggi dari rata-rata,
terutama keputusannya untuk melindungi asetnya secara hukum ketika ia mendeteksi penyimpangan. Perilaku yang dikategorikan sebagai tidak menentu oleh para penggugat merupakan tindakan kemurahan hati dan solidaritas yang menunjukkan nilai-nilai yang kokoh, bukan ketidakmampuan mental. Dimas dan Rina tidak muncul saat pembacaan putusan. Menurut Rian, mereka telah pindah ke Surabaya, di mana Dimas mencoba membangun kembali kehidupan profesionalnya setelah skandal itu. Rina telah mengakhiri hubungannya dengan Budi ketika ia mengetahui seluruh cerita dan memutuskan bahwa ia tidak ingin membangun keluarga dengan seseorang yang mampu mengkhianati ibunya sendiri. Karma, kata Dewi ketika ia menceritakan berita itu kepadaku. Alam semesta memiliki caranya sendiri untuk menegakkan keadilan. Is this, doesn't 5, and this is this dated, and this is this take dot and the meant to know. Rian telah menjadi penghubungku dengan bagian dari keluarga yang masih pantas mendapatkan cintaku. Ia datang mengunjungiku setiap 2 minggu, menemaniku dalam beberapa perjalanan, dan kami telah mengembangkan hubungan dewasa berdasarkan rasa hormat timbal balik alih-alih kewajiban keluarga yang dipaksakan. Ia telah mendapatkan kembali 80 juta rupiahnya berkat perintah pengadilan, dan telah menginvestasikan uang itu dalam dana investasi konservatif yang memberinya keuntungan yang sederhana namun aman. Apartemenku telah berubah. Aku telah mempekerjakan Mbak Siti, seorang wanita berusia 50-an yang datang 3 kali seminggu untuk membantuku bersih-bersih dan belanja, tetapi yang telah menjadi lebih dari sekadar karyawan. Dia adalah seorang teman, seorang orang kepercayaan, seseorang untuk berbagi kegembiraan kecil sehari-hari tanpa drama keluarga yang telah meracuni begitu banyak tahun dalam hidupku. Aku telah mengatur kembali keuanganku dengan cerdas. Sebagian dari tabunganku telah kuinvestasikan dalam obligasi pemerintah yang memberiku pengembalian yang aman. Bagian lain kusimpan di rekening berbunga tinggi yang memberiku bunga bulanan. Dan bagian ketiga telah kualokasikan untuk apa yang Rian sebut sebagai dana kebebasanku. Uang yang secara khusus dicadangkan untuk perjalanan, pengalaman, dan semua kemewahan kecil yang telah kutolak selama puluhan tahun. Berpikir bahwa aku harus menabung setiap sen untuk anak-anakku. Pertama kali aku menghabiskan 5 juta rupiah untuk akhir pekan di Bali hanya karena aku ingin melihat Kuta lagi. Aku merasa bersalah selama berhari-hari, tetapi Dewi mengingatkanku pada sesuatu yang mendasar. Ayu, kamu sudah 72 tahun bertanggung jawab, sudah waktunya kamu bahagia. Para tetangga di gedung itu telah menjadi keluarga sejatiku. Bu Siti dan aku telah menetapkan rutinitas minum kopi setiap Selasa dan Kamis sore. Pak Joko menemaniku berbelanja setiap Sabtu pagi, dan setelah itu kami minum kopi di warung sudut jalan sambil membicarakan berita. Keluarga di lantai 2, yang pernah mengalami kesulitan ekonomi, kini secara teratur mengundangku makan malam, dan anak-anak mereka memanggilku Nenek Ayu, dengan kasih sayang tulus yang tidak pernah ditunjukkan cucu-cucuku sendiri kepadaku. Aku telah belajar menggunakan internet untuk terhubung dengan kelompok orang tua lain yang pernah melalui pengalaman serupa. Aku menemukan bahwa ceritaku tidak unik. Ada seluruh jaringan wanita yang telah menjadi korban penyalahgunaan ekonomi keluarga dan yang telah menemukan cara untuk membangun kembali hidup mereka. Beberapa telah kalah dalam pertempuran hukum mereka. Yang lain telah menang. Tetapi semua telah memulihkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Harga diri mereka. Rekening bankku menunjukkan harta yang lebih kokoh dari sebelumnya. 230 juta rupiah yang dirampok telah dikembalikan dengan bunga, dan pengelolaan keuanganku yang hati-hati telah meningkatkan tabunganku hingga mencapai 650 juta rupiah. Tetapi yang lebih penting daripada angka adalah ketenangan pikiran karena mengetahui bahwa setiap rupiah sepenuhnya milikku, bahwa tidak ada yang bisa mengakses uangku tanpa persetujuanku, bahwa keputusan finansialku hanya menanggapi keinginan dan kebutuhanku. Telepon berdering saat aku mengamati burung camar melayang di atas air. Itu Rian. Nenek, bagaimana kabar Semarang? Indah, Rian. Kemarin aku mengunjungi kota lama. Hari ini aku akan berkeliling kawasan pecinan. Besok aku akan ke Pantai Marina. Aku senang mendengarnya begitu gembira. Nenek, ada sesuatu yang ingin ku sampaikan. Ada apa? Ayah meneleponku kemarin. Dia ingin aku memberitahu nenek bahwa dia menyesal. It's goes Kamanadilan. Keheningan merayap di antara kami saat aku memproses kata-kata itu. Dimas ingin aku memaafkannya. Setelah merampokku, membohongiku, mencoba menyatakan aku tidak mampu, mempertaruhkan tabunganku, dan merencanakan untuk mengambil rumahku,
Ia ingin dimaafkan. Dan apa yang kamu katakan padanya? Aku bilang itu bukan tempatku untuk berbicara atas nama nenek, bahwa jika dia ingin pengampunan nenek, dia harus memintanya sendiri. Dan sejujurnya, setelah semua yang dia lakukan, aku tidak yakin dia pantas mendapatkannya. Bagaimana reaksinya? Dia marah. Dia bilang nenek adalah ibunya dan nenek punya kewajiban untuk memaafkan anaknya, bahwa keluarga adalah yang paling penting dan nenek tidak bisa menyimpan dendam selamanya. Aku tersenyum menatap cakrawala Mediterania. Dimas masih tidak mengerti apa-apa. Dia masih percaya bahwa kata keluarga adalah tongkat ajaib yang menghapus setiap kerugian. Bahwa biologi lebih penting daripada perilaku. Bahwa aku punya kewajiban terhadapnya, tetapi ia tidak punya kewajiban apapun terhadapku. Rian, mau tahu sesuatu? Tentu, Nek. Aku tidak menyimpan dendam pada ayahmu. Dendam adalah racun yang kita minum, berharap orang lain yang sakit. Aku sudah tidak punya ruang dalam hidupku untuk racun. Jadi, nenek memaafkannya. Aku menerimanya apa adanya. Seorang pria yang memilih menempatkan keserakahannya di atas kemanusiaannya, tetapi menerimanya tidak berarti mengizinkannya kembali ke dalam hidupku. Ada perbedaan antara memaafkan dan menjadi bodoh. Bagaimana jika dia benar-benar berubah? Rian, ayahmu punya 72 tahun untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya. Di saat-saat paling sulit, ketika dia bisa memilih untuk melindungiku, dia memilih untuk mengeksploitasiku. Itulah sifatnya yang sebenarnya. Dan di usiaku, aku tidak punya waktu lagi untuk proyek rehabilitasi emosional. Is the scooters of five allies? Setelah menutup telepon, aku duduk sambil memandangi ombak. Sepasang orang tua berjalan di tepi pantai, bergandengan tangan, tertawa tentang sesuatu yang hanya mereka berdua tahu. Sudah lama aku berhenti merasa iri pada pasangan. Kesendirian yang dipilih berbeda dari kesendirian yang dipaksakan, dan aku telah memilih kesendirianku. Malam itu, di kamar hotel dengan pemandangan laut, aku menulis di buku harian yang kumulai setelah gugatan. Buku harian, hari ini genap 1 tahun aku mendapatkan kembali hidupku. Bukan hari putusan pengadilan, tetapi hari aku mengambil keputusan untuk membela diri. Aku telah belajar bahwa kebebasan bukanlah ketiadaan tanggung jawab, tetapi kemampuan untuk memilih mana yang kamu terima. Aku telah belajar bahwa keluarga bukanlah kecelakaan genetik, melainkan pilihan harian akan cinta dan rasa hormat timbal balik. Aku telah belajar bahwa 72 tahun tidak terlalu tua untuk mulai hidup untuk diri sendiri. Keesokan harinya, aku kembali ke Jakarta. Dewi menungguku di bandara dengan senyum yang menerangi seluruh terminal. Bagaimana perjalanannya? Sempurna. Tapi, tahu tidak, Dewi? Bagian terbaiknya bukanlah tempat-tempat yang kukunjungi, melainkan perasaan bisa memutuskan untuk mengunjunginya. Dan sekarang aku akan pulang. Aku akan menyiram tanamanku, aku akan menyiapkan makan malam untuk Bu Siti dan Pak Joko, dan besok aku akan mulai merencanakan perjalananku berikutnya. Kemana? Aku sedang memikirkan Bali, atau mungkin Eropa, atau mungkin Yunani. Yang indah adalah aku bisa memilih. Malam itu, di apartemenku, aku duduk di kursi favoritku dengan secangkir teh dan melihat foto-foto yang kubawa dari Semarang. Di salah satunya, aku terlihat sendirian di pantai, dengan tangan terentang ke arah matahari dan senyum tulus yang tidak kuingat kumiliki selama bertahun-tahun. Di usiaku yang 72 tahun, aku telah menemukan sesuatu yang tidak dipelajari banyak orang seumur hidup, bahwa mencintai diri sendiri bukanlah keegoisan, melainkan kelangsungan hidup. Bahwa menetapkan batasan bukanlah kekejaman, melainkan penghormatan diri. Bahwa mengatakan tidak kepada mereka yang menyakitimu tidak menjadikanmu orang jahat, tetapi menjadikanmu orang yang cerdas. Ponselku bergetar dengan pesan dari Rian. Nenek, terima kasih telah mengajarkan aku bahwa tidak ada kata terlambat untuk memilih martabat di atas kenyamanan. Aku tersenyum dan membalasnya. Terima kasih telah mengingatkanku bahwa cinta keluarga sejati ada, tetapi itu harus didapatkan dan dihargai. It's not buys understand life. Sebelum tidur, aku melakukan sesuatu yang belum kulakukan selama puluhan tahun, merencanakan pagiku hanya berdasarkan apa yang kuinginkan. Sarapan perlahan, membaca koran sepenuhnya, menelepon Dewi untuk mengatur petualangan kami berikutnya, mungkin membeli bunga yang kusukai tanpa menghitung apakah itu pengeluaran yang diperlukan.
Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku telah menjadi protagonis dalam ceritaku sendiri. Dan kisah itu, jauh dari berakhir, baru saja dimulai.